Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Ibu Listiana untuk belajar IPS. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi kita yang lalu mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Oke anak-anak, sebelum kita mulai materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, let's go ya. Kita mulai dengan materi. Nah, tujuan pembelajarannya akan Ibu beritahukan terlebih dahulu. Hari ini yang pertama, bahwa peserta didik dapat mendeskripsikan proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi saluran atau media persebaran agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan kesultanan Islam di Indonesia. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengidentifikasi peninggalan Islam di Indonesia. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita mulai ya dari proses masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia ini antara abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Dibawa oleh siapa Islam ke Indonesia? Yang pertama, ada pendapat yang mengatakan dari Buya Hamka bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu oleh para pedagang Arab. Nah, bukti peninggalannya ketika kita temukan di pesisir pantai Sumatera Barat, bagian barat Sumatera, terdapat pemukiman pedagang Arab di sekitar abad ke-7 Masehi. Saat itu di pesisir pantai barat Sumatera banyak pedagang Arab dan mereka bergerak said. Kemudian para pedagang Arab banyak yang menikah dengan putri-putri atau perempuan-perempuan Indonesia di sana. Yang kedua, adanya masuknya Islam ke Indonesia ini karena pengaruh atau dibawa oleh pedagang Gujarat dari India, dan bukti ini juga didukung oleh peninggalan yang ditemukan berupa batu nisan dari Sultan Malik As-Saleh pada abad ke-13. Selain itu juga ditemukan adanya batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur. Ini yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan dibawa oleh para pedagang Gujarat India. Yang mengemukakannya yaitu Senuk Hurgone, salah satu sejarawan dari Belanda. Yang ketiga, bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Persia. Orang Persia ini kalau sekarang identik dengan wilayah negara Iran. Nah, kenapa orang Persia membawa agama Islam ke Indonesia? Karena saat ini terdapat kesamaan adanya peringatan Asyura atau 10 Muharram terutama oleh kaum Syiah. Lalu yang keempat, Islam datang ke Indonesia ini dibawa oleh orang-orang Mesir. Hal ini dapat terlihat dari adanya ajaran pembaruan Islam atau dari gerakan Wahabi. Jadi proses masuknya agama Islam datang dari Arab, Gujarat, Persia, dan Mesir. Baik, kita lanjutkan ya. Dan media atau saluran persebaran agama Islam di Indonesia ini ada melalui 4 peranan. Pertama dari peran atau media perdagangan. Kita tahu kondisi Indonesia ini sangat strategis, di mana pelayaran dan perdagangan berkembang pesat karena Indonesia berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga nanti banyak pedagang Arab atau Gujarat yang singgah ke Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Yang kedua, melalui media pernikahan.
banyak pedagang-pedagang Arab dan pedagang-pedagang Gujarat dari India. Akhirnya mereka menikahi perempuan-perempuan Indonesia. Karena perempuan Indonesia ini menikah dengan pedagang Arab dan Gujarat, maka mereka pun akhirnya masuk Islam. Yang ketiga, media atau saluran persebaran agama Islam itu melalui pendidikan. Nah, dari sinilah akhirnya di Indonesia ini berkembang yang namanya pendidikan di pesantren. Yang keempat, melalui media kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan pula melalui jalur kesenian, misalnya dari pertunjukan wayang kulit. Cerita wayang kulitnya nanti berceritakan tentang cerita-cerita Islam. Yang kelima, ada peranan wali. Wali ini adalah orang nanti yang menyebarkan agama Islam. Ini khususnya nanti di Pulau Jawa, mungkin kalian akan pernah mendengar yang namanya Wali Songo. Peran wali ini sangat signifikan bagi penyebaran Islam di Indonesia. Anak-anak, selanjutnya kalau kalian sudah memahami masuknya agama Islam dan proses penyebarannya, media apa saja, kita lihat pengaruh Islam di Indonesia ada terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang apa saja. Yang pertama, bidang politik. Di bidang politik setelah Islam masuk, itu adanya sistem kesultanan dalam pemerintahan. Kalau dalam agama Hindu Buddha ada kerajaan, maka dalam agama Islam kita sebut dengan kesultanan untuk bidang politiknya. Yang kedua, dalam bidang sosial, dalam Islam itu tidak mengenal kasta seperti agama Hindu. Jadi menghapuskan sistem kasta, tidak ada golongan-golongan. Semua orang dalam agama Islam itu sama. Yang membedakan di mata Allah Subhanahu wa taala hanya keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, dalam bidang agama. Tentunya dalam bidang agama ini agama Islam dapat berkembang di Indonesia. Yang kalian perlu ingat, bahkan agama Islam di Indonesia ini sampai dengan sekarang menjadi penganut paling banyak di dunia. Untuk Islam paling banyak di dunia itu ada di Indonesia. Yang keempat, bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan pengaruhnya kita lihat dari bangunan. Ada masjid. Masjid sekarang menjadi tempat ibadah bagi umat Islam. Kemudian ada menara. Menara ini untuk mengumandangkan azan. Yang ketiga, ada makam sebagai tempat orang meninggal. Yang keempat, ada seni kaligrafi atau seni tulisan Arab. Dan yang kelima, ada seni sastra. Salah satu contohnya adalah hikayat. Iya, anak-anak, setelah kalian tahu pengaruhnya, kita lihat inilah kesultanan-kesultanan Islam yang berkuasa di Indonesia dan masih ada ya sampai sekarang beberapa di antaranya. Nah, anak-anak, kesultanan Islam yang pernah berkuasa di Indonesia, pertama ada Kesultanan Samudra Pasai. Yang kedua ada Kesultanan Aceh Darussalam. Yang ketiga ada Kesultanan Demak. Kalau Kesultanan Demak ini adalah kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kalau tadi Samudra Pasai itu adalah kesultanan Islam pertama di Indonesia. Lalu ada Kesultanan Banten, ada Kesultanan Gowatalo atau Kesultanan Makassar di Sulawesi Selatan. Ada Kesultanan Mataram Islam, ini ada di Jawa Tengah. Mataram Islam beda ya dengan Mataram kuno yang sudah kita bahas di Kerajaan Hindu Buddha. Nah, namanya Mataram sama, tapi ini Mataram yang merupakan Kesultanan Islam, tapi sama-sama nanti di Jawa Tengah. Lalu ada Kesultanan Ternate dan Tidore. Ini di Maluku Utara, ada Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan, dan terakhir adalah Kesultanan Cirebon di Jawa Barat. Anak-anak, mari kita perhatikan peninggalan Islam di Indonesia. Yang pertama ada masjid, contohnya Masjid Demak. Ada yang sudah ke sana? Dan yang kedua ada keraton. Ini adalah hasil dari sistem pemerintahannya, dari kesultanannya, tempat tinggal para rajanya ada keraton. Contohnya keraton Yogyakarta.
Yang ketiga ada makam. Yang terkenal adalah makam Imogiri karena di sini adalah makam dari para raja-raja Mataram Islam. Yang keempat ada karya sastra berbentuk babat, hikayat, suluk, dan syair. Lalu yang kelima peninggalan Islam itu adalah kaligrafi. Contohnya seni menulis indah di ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam ada seni tari. Contohnya yaitu tari saman dari Aceh. Yang ketujuh ada debus. Ini adalah seni bela diri di daerah Banten. Dan yang kedelapan ada sekaten atau grebeg mulut untuk memperingati acara kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ini sangat terkenal sekali di daerah Keraton Surakarta maupun Yogyakarta. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah sebutkan Islam ini sampai dengan detik ini menjadi agama mayoritas di Indonesia. Kenapa Islam dapat diterima dengan mudah di Indonesia? Ada beberapa faktornya. Yang pertama, karena penyebaran agama Islam itu dengan cara yang damai dilakukannya atau penetration Pacific. Yang kedua, karena syarat masuk Islam itu sangat mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, karena dalam agama Islam itu tidak mengenal sistem kasta, tidak ada penggolongan dalam masyarakat. Yang keempat, karena dalam ajaran Islam ini tidak ada upacara-upacara agama yang memberatkan atau berbiaya sangat mahal, sehingga nanti Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Demikianlah penjelasan dari Ibu tentang kehidupan bangsa Indonesia ketika masa Islam. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa para pahlawannya. Semoga dapat dipahami oleh kalian ya. Terima kasih sudah belajar IPS hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.